Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Iya Kak, terima kasih. Ya, silahkan duduk. Bagaimana Tiwi kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Kau boleh tahu tadi kesini naik apa? Naik motor Kak. Oh, naik motor. Sama siapa? Diantar apa sendiri? Sendiri Kak. Kalau boleh tahu Tiwi asalnya dari mana? Dari Palembang Kak. Ini ngekos atau ikut saudara? Ngekos Kak. Oh, kalau boleh tahu kesibukan Tiwi di sini apa? Kesibukan saya di sini kuliah Kak. Oh, kuliah di mana? Di UIN Kak. Ngambil jurusan apa? PKP Semester? 4. Oh, semester keempat. Baik, kan kita udah sebelumnya kita udah menyepakati bahwa kita hari ini akan melakukan sesi konseling. Sebelumnya ini Tiwi udah pernah belum melakukan sesi konseling? Sudah Kak. Sudah, berarti sudah tahu ya itu apa itu konseling? Sudah dong. Oke. Kan Tiwi kesini tujuannya ingin sesi konseling. Karena tadi berhubung Tiwi sudah tahu tentang apa itu konseling, selanjutnya di sini akan kakak sedikit menjelaskan tentang konseling ini, bahwa konseling ini berbatas dengan waktu sekitar 30 sampai 45 menit kira-kira. Bagaimana? Apakah Tiwi bersedia? Sedia Kak. Baik. Di sini juga sesi konseling itu terdapat asas-asas, yaitu yang paling utama ada asas kerahasiaan. Jadi di sini Tiwi boleh bercerita tanpa takut kalau masalah Tiwi itu bakal dibocorin, karena di sini sifatnya kan rahasia. Jadi hanya Tiwi dan kakak saja yang mengetahuinya. Oh iya Kak. Baik, kalau sudah paham bisa diceritakan tentang permasalahannya Tiwi. Jadi gini Kak, saya ini on sama mantan saya. Kalau boleh tahu itu sejak kapan mulai pacarannya? Sejak SMP Kak. Kalau boleh tahu sudah berapa lama menjalani hubungannya? Dari SMP sampai kuliah sekarang sekitar 8 tahun ya. 8 tahun. Oh, berarti sudah cukup lama ya. Tapi itu tuh putus nyambung gitu loh Kak. Itu kalau kakak boleh tahu penyebab putus itu apa? Karena awal mulanya waktu SMP itu dulu dia selingkuh, dan pas dia selingkuh itu aku benar-benar kayak nangis kejer karena dia itu cinta pertama saya waktu SMP. Saya kan sebelumnya tuh belum pernah gitu loh Kak pacaran. Sekali pacaran kok diselingkuhin. Jadi saya tuh kayak benar-benar nangis, patah hati, rasanya tuh kayak mau bunuh diri gitu Kak. Iya. Kok bisa sampai ada pikiran untuk bunuh diri? Ya Kak, karena saya tuh pokoknya pikiran saya tuh kayak apa ya Kak, kayak campur aduk gitu loh. Saya tuh baru pertama kali jatuh cinta, kenapa sih kok kamu tuh harus selingkuh gitu loh. Kakak udah bertanya belum sama mantan kakak itu, kenapa dia bisa berselingkuh? Kok ada niatan untuk berselingkuh gitu? Karena kan waktu itu masih cinta monyet ya Kak. Jadi itu ya namanya juga laki-laki ya Kak. Itu maunya kalau ceweknya banyak kelihatannya biar keren gitu dipandang orang gitu kan. Ada pas itu ada cerita ya Kak. Saya tuh pernah pacaran di kelas. Tapi waktu itu tuh saya kan kelas 73, dia 72. Nah, itu kan di perbatasan kelas itu tuh kayak perbatasannya tuh bukan tembok loh Kak, tapi tuh apa ya, triplek, tau nggak triplek Kak? Oh iya, tahu. Triplek itu bolong kecil gitu. Nah jadi tuh kami tuh mojok di situ, dia di kelas 72, saya kelas 73 di triplek itu. Nah itu gombal Kak, itu gombal Kak sama Tiwi yang saya ingat sampai sekarang. Saya benar-benar ingat kata dia kayak gini, nggak perbedaan Tiwi sama nyamuk. Terus kan ya, nggak tahu emang apa. Kalau nyamuk itu kecil, nempel di kulit. Kalau TV itu nempel di hati Dapi. Karena kayak gitu sampai gini. Oh, itu kan aku memang rela ya Kak. Dia namanya cinta pertama kan. Sampai di situ kayak kami tuh ngobrol gitu. Sampai guru itu tahu pas masuk kelas. Nah, Dapi ini belum sadar Kak, si pacar saya ini nih belum sadar kalau ada guru di situ. Jadi guru itu membelakangi Dapi sambil
Sambil dilihat asik ya kayaknya kayak gitu kan. Sampai guru tersebut itu menyidang kami. Aku dipanggil ke kelas 2 itu kita tanya gitu loh kak, kenapa kalian kayak gini ya namanya guru ya kan. Ya, terus Masih kecil kok pacaran, coba jelasin apa yang udah mem jelasin kayak gitu kan. Udahlah sidang gitu ya, udah. Dan di situ kami tuh masih pacaran kak, nggak putus. oke, terus Sampai kan tim kan di situ kan murid baru tuh kak, banyak namanya juga murid baru ya kak. Murid Iya. baru itu banyak yang suka kan, jadi pindahan dari pondok gitu kan. Jadi Iya. pondok nggak betah, jadi tim itu sekolah di situ kan, di SMP itu banyak kak kelas yang suka sama Tiwi. Nah si pacar Tiwi ini tadi kayak nggak suka gitu loh, kok kamu tuh banyak yang suka gitu, sehingga pacar saya tadi tuh selingkuh sama teman dekat saya. Oh, jadi itu alasan mantan Tiwi selingkuh itu karena Tiwi banyak yang menyukai. Iya gitu kak, dia cemburu kayak gitu katanya. Terus kalau boleh tahu orang tua Tiwi itu sebenarnya tahu nggak kalau Tiwi pacaran? Oh kalau dulu tuh belum tahu kak, tapi waktu kelas 9 SMP itu kan kami sudah balikan lagi tuh, udah tahu. Sering juga si pacar Tiwi ini kayak main gitu loh, nggak main sih tapi ngantar makanan gitu sering. Berarti sekarang udah putus, udah lama ya berarti putusnya? Ya putus nyambung, tapi waktu dulu tuh kelas 10 kan saya udah putus lagi tuh. Kelas 10 kelas 1 SMA dulu tuh dideketin lagi sama dia, tapi Tiwi nggak mau karena bagi Tiwi tuh perselingkuhan tuh penyakit ya kak. Gitu. Oke, itu berarti yang mutusin itu Tiwi atau mantan Tiwi? Yang mutusin Tiwi. Oh, alasannya? Alasannya ya itu tadi, Tiwi sakit hati, kok bisa sih kamu tuh selingkuhnya sama temanku, kan masih ada yang lain, kenapa harus sama temanku, kan sakit hati banget tuh kak. Sampai Tiwi tuh ada pikiran mau bunuh diri dulu tuh. Oh, oke. Itu putus nyambungnya kalau kalau Tiwi ingat itu kira-kira berapa kali? Banyak ya kayak waktu itu kami juga dekat, dekat dari kelas 10 itu kan Tiwi sering kan diajak balikan, tapi Tiwi nggak mau. Dan akhirnya dia mempunyai pacar, walaupun punya pacar dia tetap baliknya ke Tiwi gitu loh, kayak kangen dia ngomong kayak gitu kan. Nah, sampai kelas 11 itu Tiwi benar-benar ada hubungan sama dia, tapi itu Tiwi nggak mau balikan, tapi kayak balikan kak, tapi nggak mau balikan gitu. Jadi masih kayak apa ya? Saling sayang, saling cinta, tapi kami tidak balikan gitu, nggak pacaran lagi. Berarti sekarang ini ya masih sering berkomunikasi? Kalau untuk sekarang sih tidak kak, saya sudah nggak spontan karena saya sudah mempunyai pacar. Kira-kira sekarang nih kan Tiwi udah punya pacar, masih kira-kira tuh Tiwi masih punya ingatan gitu nggak sih, kayak belum bisa move on sama mantan Tiwi yang dulu gitu? Ya tentu pasti masih ada lah kak, kayak perasaan. Kalau sayang sih Tiwi nggak sesayang banget kayak dulu itu, tapi kalau apa ya, kenang-kenangannya itu masih ada, kayak barang-barang yang dikasih dia itu masih Tiwi simpenin semua, kayak memori-memori ingatan Tiwi kayak dulu nih aku pernah nih sama dia main kesini, dulu aku pernah dibantu dia ini itu, dia dulu pernah menjalin aku ini itu masih ada di ingatan Tiwi sampai sekarang. Kadang ada yang menghantui pikiran Tiwi tuh, kayak kehantui kayak gini loh kak, kayak Tiwi tuh bandingin mantan Tiwi sama pacar Tiwi yang sekarang ini loh. Dulu mantan saya tuh nggak pernah kayak harus kode dulu kayak gitu, kayak dulu tuh mantan Tiwi tuh kak gitu lah, kayak se-effort itu. Emang sih pacar saya sekarang ini lebih dari mantan saya, tapi kalau mantan saya tuh orangnya tuh gimana ya kak, telaten, tau gak sih kak? Iya, ya mungkin kan pasti manusia itu kan pasti ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya, ya mungkin ada kelebihannya dan ada kekurangannya masing-masing. Terus Tiwi itu sering cerita nggak sama pacar Tiwi sekarang kayak soal mantan-mantan Tiwi yang dulu? Oh iya pasti iya kak, karena dia kan juga kayak sering sih kayak menggali masa lalu saya dulu gitu. Saya kan lama kelamaan juga jujur, saya itu banyak cabang,
kayak banyak deketan gitu maksudnya kan. Oke. Mantan saya kayak gitu juga ada sih. Pacar saya sekarang nih ya kalau cemburu saya mah cemburu, tapi mantan saya ini maklumi gitu loh kak, karena kan dari SMP kan untuk pacaran, jadi barang-barang yang dari mantan saya itu sama cowok saya yang sekarang nggak boleh dibakar, nggak boleh diapa-apain gitu, kecuali foto-foto. Oke. Jadi inti dari masalah ini nih Tiwi tuh susah move on atau gimana nih? Susah move on sama kenangannya kak. Oke. Terus kira-kira tanggapan pacarnya Tiwi setelah mengetahui hal itu gimana? Tanggapan pacar saya ya gini sih, pasti kamu tuh bisa move on pelan-pelan. Cowok saya ini ngasih waktu loh kak ke saya, kamu tuh bisa move on tapi pelan-pelan katanya kan. Cowok saya ini benar-benar sabar gitu ngadepin saya, dia tuh tahu kalau saya tuh belum bisa move on sama kenang-kenangannya sama anak saya ini, karena kan juga sudah lama ya kak ya. Jadi sekarang mantan Tiwi yang dulu itu Tiwi tahu sekarang gimana kabarnya? Kalau kabarnya sekarang gimana nggak tahu sih kak, tapi setahu saya dia sekarang di Papua. Oh, di Papua itu kerja atau gimana? Ya udah kerja, nggak ada penghasilan lah. Terus kalau boleh tahu sekarang gimana nih hubungan Tiwi sama pacar Tiwi yang sekarang? Alhamdulillah baik sih kak. Alhamdulillah, berarti sering ini ya, berarti kayak akur, nggak pernah berantem gitu. Apa pernah? Apa sering gitu? Ya pasti pernah dong kak, setiap hubungan pasti pernah ada berantemnya, tapi kan nggak benar-benar sampai putus. Ini kesibukan pacar Tiwi sekarang itu apa kalau boleh tahu? Sekarang dia kuliah kak di Metro, ke sekalian dia tuh kayak nyami-nyami buat daftar gitu loh kak, daftar polisi. Iya, oke. Jadi untuk kedepannya gimana nih untuk Tiwi? Karena kan di sini posisinya Tiwi itu udah punya pacar, tapi di sisi lain Tiwi itu masih belum bisa move on sama masa lalunya. Kira-kira apa nih yang bisa Tiwi lakukan untuk kedepannya? Jadi ini saya sekarang ya kak melakukan hal-hal yang positif seperti jogging, olahraga kan, kayak lari, nge-gym, dan melakukan hal-hal yang seperti ngajar. Saya ini ngajar TPA juga. Saya juga mempersibuk diri seperti juara online ini kan sering COD nih kak. Jadi lupa, insya Allah saya ini kayak lupa gitu sama kenangan saya, dan sekarang saya udah ada nih penggantinya dan lebih baik juga kan tentunya daripada mantan saya. Jadi saya tuh lebih menghargai pacar saya yang sekarang, perjuangan pacar saya yang sekarang, dan insya Allah saya juga lupa sih sama, akan saya lupain kenang-kenangan, semua kenang-kenangan yang ada di dia. Berarti dari sini dapat disimpulkan dari masalah Tiwi tadi, yaitu kan susah move on. Seperti apa yang dibilang Tiwi tadi, untuk mengatasi susah move on itu, yaitu yang pertama bisa kayak melakukan hal-hal yang positif, seperti kayak olahraga, kayak jogging, nge-gym, dan lain-lain. Terus bisa juga dengan jualan online tadi kan, yang seperti Tiwi bilang. Terus bisa juga dengan melakukan kegiatan yang positif seperti mengajar di TPA, dan yang terutama dari diri Tiwi sendiri harus lebih menekankan ke diri sendiri, bahwa ya Tiwi tuh harus punya keyakinan dalam diri Tiwi sendiri kalau Tiwi tuh bisa move on. Karena apa? Karena kan posisinya Tiwi ini kan udah punya pacar ya, gimana ya, pasti kalau pacar Tiwi tahu kan pasti sakit hati ya. Kalau bisa ya Tiwi lebih bisa menghargai perasaan pacarnya Tiwi yang sekarang. Baik, di sini kan Tiwi sudah menemukan solusinya nih. Gimana nih perasaan Tiwi setelah melakukan sesi konseling tadi? Setelah saya melakukan sesi konseling ini, hati saya merasa lega karena saya sudah menemukan solusinya dan sudah mengeluarkan unek-uneknya kepada kakak. Alhamdulillah, kakak juga ikut senang mendengarnya. Berhubung di sini kan waktunya sudah habis, bagaimana kalau kita tutup sesi konseling hari ini? Baik kak. Ya, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indah. Iya, sama-sama.